Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CLC semuanya. Kita kembali lagi di video yang ketiga untuk membahas soal-soal UTBK SBMPTN tentang usaha dan energi. Oke, kita langsung aja ya ke nomor 1. Sebuah mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami perlambatan dari waktu T1 sampai T2 sehingga kecepatannya menjadi V2. Pada peristiwa ini, nilai kerja mobil bernilai negatif. Oke, berarti saat T1 itu kecepatannya V1, kemudian saat T2 itu kecepatannya menjadi V2 kan. Nah, pernyataan tadi menyebutkan bahwa peristiwa ini nilai kerja mobil bernilai negatif. Kita tahu kan bahwa usaha itu bisa ditinjau dari perubahan energi kinetik atau W sama dengan delta EK. Nah, W sama dengan, kalau kita jabarin ya, setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini itu ketika V2 lebih dari V1, itu usahanya bernilai positif. Kenapa? Kalau V2 yang lebih gede nih ya, dikurangi V1 yang lebih kecil, ini kan akan tetap positif. Tapi ketika V1 lebih dari V2, artinya yang ini lebih gede nih. Yang ini lebih kecil. Kalau yang kecil dikurangi yang gede itu kan pasti hasilnya negatif kan. Dan ini akan akan membuat si usahanya itu negatif. Berarti ketika V1 lebih dari V2 itu usahanya bernilai negatif. Nah, tadi kan berarti mengalami perlambatan, artinya V1 itu kan lebih dari V2 kan. Nah, karena V1 lebih dari V2 berarti nilai kerja atau nilai usaha mobil itu bernilai negatif. Berarti pernyataannya benar ya. Kemudian sebab energi kinetik mobil pada saat T1 lebih besar daripada saat T2. Kita tahu kan bahwa energi kinetik itu sebanding dengan setengah mv kuadrat. Nah, karena V1 lebih dari V2 berarti energi kinetik pada saat T1 itu lebih besar daripada EK saat T1 itu lebih gede daripada EK saat T2 gitu. Jadi alasannya juga benar ya. Jadi dan jawabannya itu pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Berarti yang A ya. Nah, kita lanjut nih ke nomor 2. Oke, ini ada soal SIMAK UI nih. Soal SIMAK UI tahun 2018. Suatu pohon memiliki ketinggian 4 meter. Seorang siswa bermasa 50 kg menaiki pohon hingga ke puncaknya dalam waktu 8 detik. Pernyataan manakah yang benar? 1. Energi potensial siswa berada di puncak pohon adalah 2000 Joule. Oke, ini ada triknya teman-teman. Kalau menghadapi soal yang mana sih yang benar gitu kan. Ada beberapa pernyataan terus kita disuruh pilih mana yang benar. Jadi teman-teman pertama pilih nomor 1. Kalau misalnya nomor 1 benar, itu nomor 3 juga pasti benar teman-teman. Terus kemudian teman-teman juga cek nomor 2. Kalau misalnya nomor 2 salah, berarti otomatis nomor 4 juga salah. Jadi jawabannya 1 dan 3. Terus misalnya kalau teman-teman 1 benar nih, berarti kan 3 benar. Nah, cek nomor 2. Kalau misalnya nomor 2 benar, itu ada kemungkinan nomor 4 benar juga. Jadi kalau misalnya nomor 2 benar, teman-teman harus cek nomor 4. Oke, pertama kita cek dulu nomor 1 aja nih. Energi potensial siswa saat berada di puncak pohon adalah 2000 Joule. Oke. Berarti saat di puncak pohon berarti kan H-nya itu 4 meter ya. Di puncak EP ya. Energi potensial sama dengan M kali G kali H. Sama dengan masanya 50, G-nya ada enggak, berarti kita pakai yang 10 aja. 10 kali 4. Berapa nih? 500 kali 4, 2000. 2000 Joule. Oke, nomor 1 benar nih. Berarti nomor 3 juga benar. Tinggal kita cek nomor 2. Set 2. Daya yang dikeluarkan siswa setara dengan 250 watt. Berarti P sama dengan energi dibagi waktu. Energi usaha.
H itu kan bisa dicari dengan menggunakan delta EP. Delta EP per T. Delta EP berarti M kali G kali H2 min H1 per T. Masanya tadi 50, gravitasinya 10. H2-nya berarti ketika di puncak itu 4. H1-nya ketika di bawah pohon belum menaiki berarti 0. Min 0 per tadi waktunya ini nih 8 detik per 8. 50 kali 10 500, 500 kali 4 2000 bagi 8 250. 250 watt. Oke, karena nomor 2 benar, kita harus cek nomor 4. Jadi teman-teman nggak usah cek satu-satu. Ini ada triknya. Energi kinetik siswa adalah 1000 Joule. Energi kinetik maksudnya gimana nih? Oh, energi kinetik awal mungkin ya. Oke, kita coba aja deh. Dengan menggunakan hukum kekekalan energi atau EM1 sama dengan EM2. Berarti ini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, energi potensial di bawah itu atau EP1 kan itu 0. Kenapa? Karena H-nya juga 0. Kita tahu kan EP itu kan M kali G kali H. Kalau H-nya 0 berarti EP-nya 0. Tambah, oh iya benar, EK1 kan yang dicari tadi. EP2 berarti M kali G kali H. Masanya 50. Yang di puncak sebenarnya tadi ada sih. Nah, ini yang tadi pilihan 1. Sebentar. EP2-nya tadi 2000 kan. 2000 tambah EK. EK di akhir itu 0. Kenapa? Karena di akhir kan ketika paling ujung V-nya itu kan sama dengan 0. Ketika V-nya sama dengan 0, otomatis EK-nya juga 0. Berarti EK-nya itu 2000 Joule. Bukan 1000 Joule. Berarti pernyataan nomor 4 salah ya. Berarti yang benar adalah 1, 2, dan 3 atau A. Oke. Nomor 3 nih. Sebuah peluru seberat 60 gram ditembakkan ke atas dengan sudut elevasi 30 derajat terhadap bidang datar. Jika kecepatan awalnya 100 meter per sekon, maka energi kinetik benda saat berada di titik tertinggi. Oke. Jadi peluru itu kan ditembakkan nih di sini. Twing. Dengan kecepatan awalnya itu 100 meter per sekon, teman-teman. 100 meter per sekon. Oke. Sebentar. Terus sudutnya itu, sudut elevasinya 30 derajat ya. Nah, kalau yang ini, itu bisa dicari dengan rumus. Tadi apa? Energi kinetik ya. Berarti EK sama dengan setengah M V0 kuadrat kali cos kuadrat theta. Oke, tinggal kita substitusi. Berarti setengah kali masanya 60 gram ya. Berarti 60 dibagi 1000. Kali V0 kuadrat, 100 kuadrat. Kali cos kuadrat, berapa nih? Cos kuadrat 30 derajat ya. Berarti, nah setengah kali, coret. Kali 6 per 100 atau 3 per 50 kali 100 kuadrat berarti 10.000. Cos kuadrat 30. Cos 30 berapa nih? Setengah akar 3 ya. Ya, setengah akar 3. Setengah akar 3 kuadrat. Berarti ini. Coret. Berapa nih? Berapa? Setengah 3 per 2. 3 per 2. 3 ini kan 2 kali 5. 3 per 10 kali 1000 kali 1/4 kali 3 kan. Nah, oke. Ini coret 100 bagi 4 25, 4 bagi 4 1. 25 kali 3 75. 75 kali 3 225. 225 Joule. Ada enggak? Yang D. Jawabannya yang D.
Oke. Nomor 4. Sebuah gaya horizontal F sebesar 35 Newton mendorong sebuah balok bermasa 4 kg pada sebuah lantai kasar yang memiliki koefisien gesek kinetik μk sama dengan 0,6. Oke, pernyataan yang benar mana nih? Nah, ini kayak tadi triknya. Kita gambarin dulu deh. Set. Kok bidang miring sih? maaf. Set. Ini balok. Masanya itu 4 kg. Nah, ini kan mendorong nih sebesar 35 Newton. Nah, berarti kan ini juga ada gaya gesek nih ke sini, Fg. Dengan nilai μk-nya sama dengan 0,6. Nomor 1. Usaha yang dilakukan gaya tersebut apabila balok berpindah sejauh 3 meter adalah 105 Joule. Oke, kita cek. W sama dengan F kali S. W sama dengan F-nya tadi berapa? 35. Jangan dikurangi ya. Soalnya kan yang membuat berpindah itu kan yang ini nih. Yang F sama dengan 35. Berarti kita pakainya yang 35 doang. 35 kali 3 sama dengan 105 Joule. Oh, nomor 1 benar nih. Nomor 1 benar, nomor 3 pasti benar. Sekarang kita cek nomor 4. Ke nomor 4, nomor 2. Nomor 2. Perubahan energi kinetik benda jika benda berpindah sejauh 3 meter adalah 0. Oke, berarti delta EK kan perubahan energi kinetik. Delta EK sama dengan F. Ini kan sama aja W kan, berarti delta EK sama dengan, nah F-nya baru dikurangi nih yang ini. Berarti F min Fg kali S. Delta EK sama dengan F-nya 35 kurangi μk kali N kali jaraknya tadi berapa? 3 meter ya, berarti kali 3. Berarti delta EK sama dengan 35 kurangi μk-nya 0,6. Masanya ini kan N ya, N-nya itu kan gaya normal ke sini. Tapi benda juga mengalami gaya berat. Berarti N itu kan sama dengan W. Besar N itu sebanding dengan besar W. W itu kan M kali G. M-nya 4, G-nya 10. Duh, nggak cukup nih. Kekecilan, nggak apa-apa. Kita pindah deh ke sini, geser. Delta EK sama dengan 35 kurangi berapa nih? 24 ya. 24 kali 3. Delta EK sama dengan berapa? 11 kali 3. Berarti delta EK sama dengan 33 Joule. Oke, nomor 2 salah. Nomor 4 juga udah pasti salah. Berarti jawabannya 1 dan 3 alias B. Oke, soal nomor 5 ini soal UTBK 2021. Saya lupa nyantumin. Jadi teman-teman bisa pause dulu video ini, kemudian kerjain. Nah, kalau udah, sekarang kita bahas deh. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak di bidang datar kasar, dilanjutkan dengan menuruni bidang licin. Panjang lintasan miring 1 meter dan sudut kemiringannya 30 derajat. Saat berada pada jarak 3 meter dari bidang miring, balok bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per sekon dan mengalami gaya gesek sebesar 1 Newton. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kecepatan balok saat mencapai kaki bidang miring adalah. Oke, ini kaitannya sama hukum kekekalan energi atau EM1 sama dengan EM2. Kita gambarin dulu aja deh gimana sih kejadiannya. Nah, sebentar. Set. Ini bidang datar kasar, kemudian dia kan tadi katanya menuruni bidang datar licin. Set. Nah, gak apa-apa deh.
ini 30 derajat kemiringannya. Kemudian panjang bidang datar licinnya itu berapa tadi? 1 meter. Ini bidang datar kasarnya. Set. Jadi yang kita tinjau itu adalah energi mekanik di sini di titik 1. Ini titik 2-nya. Ini kan melaju dengan kecepatan awalnya itu tadi berapa? Ini ya, 3 meter per sekon. 3 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah V2-nya ini. V2-nya berapa sih? Nah, oke. Kita masukkan nih. EM1 sama dengan EM2. Berarti EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Oh, ini kan tadi mengalami gaya gesek ke sini ya. Fg sama dengan 1,0 Newton. Nah, ini hukum kekekalan energi ini berlaku ketika tidak ada gaya luar. Nah, kalau yang ini kejadiannya itu ada gaya luar. Gaya apa ini? Gaya gesek sebesar 1 Newton. Nah, maka persamaannya itu berubah nih, jadi gini. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 ada yang kelewat. Tambah usaha yang dilakukan oleh gaya yang memengaruhi sama dengan EP2 tambah EK2. Oke, EP1 kan M kali G kali H, H-nya berapa nih? Oh, tidak diketahui, tapi kita tahu sudut kemiringannya itu kan 30, berarti kan sin 30 derajat, sin 30 derajat berapa? Setengah kan? Setengah. Sin itu kan demi depan, sisi depan dibagi sisi miring. Tadi sisi miringnya 1, berarti sisi depannya berapa? Setengah kan? Nah, berarti kan ini H-nya setengah meter. Setengah meter. Masanya 2 kali setengah, G. Percepatan gravitasinya 10 kali H-nya setengah. Tambah EK1. Setengah, masanya 2, V awalnya tadi 3 kuadrat berarti 9 kan. Nah, W-nya itu bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena si gaya ini membuat, ini kan gaya gesek ya, berarti gaya gesek itu kan membuat si benda itu kecepatannya berkurang kan. Berarti W-nya itu bernilai negatif. Negatif 1 kali gaya normal. F kali S. S-nya tadi berpindah 3 meter kan. 1 kali 3. Sama dengan EP2. EP2 karena ini ketinggiannya 0, maka EP-nya juga 0. Tambah setengah, masanya 2, yang V2 kuadrat yang dicari. Oke. Pindah kemana nih? Pindah ke sini deh. Sebentar. Kita pindah ke sini, guys. Ini kan bisa dicoret. Berarti 10 kali 1, 10. Tambah 9 kurangi 3 sama dengan coret V2 kuadrat. V2 kuadrat sama dengan 10 tambah 9, 19 kurangi 3, 16. Oke, berarti V2 sama dengan plus minus 4 M per S. Karena kecepatan nggak mungkin bernilai negatif, berarti kita ambil yang positif. Berarti V2 sama dengan 4 M per S. Atau jawabannya yang B, 4,0. Oke, kita lanjut. Oke, sebuah benda terletak di atas tanah akan dipindahkan ke atas bak truk. Jika pemindahan benda langsung diangkat vertikal ke atas, dibutuhkan gaya sebesar F1 dan usaha W1. Jika pemindahan benda melalui bidang miring dibutuhkan gaya F2 dan W2, maka pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, jadi di sini ada 2 skema, 2 kasus. Yang pertama, ini gimana gambarnya ya? Gini aja deh. Set. Ini ceritanya truk, guys. Ini ada balok, katanya dipindahkan dengan
gaya vertikal ke atas sebesar F1. Nah, ini dibutuhkan usaha sebesar W1. Kemudian skema kedua adalah baloknya dipindahkan dengan bantuan bidang miring. Set. Bantuan bidang miring. Set. Oke. Ketikkan ini F2 dan usaha yang dibutuhkan adalah W2. Nah, pertama saya coba tinjau dari usahanya dulu deh. Kita tahu kan bahwa W itu kan F kali S, atau usaha juga bisa ditinjau dari perubahan energi kinetiknya delta EK, atau dari perubahan energi potensialnya atau delta EP juga. Nah, di sini saya akan menggunakan W sama dengan delta EP. Nah, ini kan akan dipindahkan ke atas bak truk kan. Nah, jadi kan berarti W1, kalau W1 kan berarti berapa? EP, delta EP. Ini kan 0, awalnya 0. Kemudian di sini kalau misalnya truknya dipindahkan ke truk menjadi H, berarti kan M kali G kali H. Ini W1 kan. Kemudian kalau yang kedua, W2 juga kan ini di sini 0, delta EP-nya delta EP. Energi potensial di sini kan 0. Terus kalau dipindahkan ke truk dengan ketinggian H menjadi M kali G kali H. Nah, dari sini bisa kita simpulkan nih bahwa sebenarnya W1 itu sama dengan W2. Nah, dengan bermodalkan ini aja, sebenarnya teman-teman bisa menjawab nih langsung, yaitu jawabannya yang A. Tapi gak apa-apa, kita tinjau kenapa F1 itu lebih dari F2. Kita di mana ya? Di sini aja deh. Nah, ini kan F1 ini balok ini kan mengalami gaya berat juga nih ke sini kan. Nah, F1 ini buat ngangkat balok F1-nya itu minimalnya itu harus sama dengan W. W itu kan W sama dengan M kali G. Nah, sedangkan yang ini, bentar, kita jabarkan dulu nih. Nah, yang ini juga mengalami gaya berat, cuma kan karena di bidang miring, W-nya ke sini kan. Di bidang miring berarti di sini W cos theta. Kemudian ada juga gaya berat ke sini W sin theta. Nah, supaya baloknya bergerak, nilai F2 itu minimal harus sebesar W sin theta, atau W sama dengan F2, maaf ya. Ini F1 sama dengan M kali G. Nah, terus yang F2 sama dengan W sin theta, atau F2 sama dengan M kali G kali sin theta. Nah, ini yang F1 tadi M kali G, sedangkan yang F2 M kali G kali sin theta. Udah barang tentu nih, berarti M kali G lebih dari M kali G kali sin theta. Maka bisa kita simpulkan bahwa F1 itu lebih dari F2 ya teman-teman. Jadi benar jawabannya yang A. F1 lebih dari F2 dan W1 sama dengan W2. Oke, kita lanjut. Pada peristiwa seorang anak bersepeda menuruni bukit dengan laju tetap, akan terjadi perubahan energi potensial menjadi energi kinetik. Sebab energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat kecepatan. Oke. Menuruni sebuah bukit ya. Seperti gini. Turunan ya. Nah, ini kita misalkan aja nih. Ini seorang anak yang lagi bersepeda nih. Dengan kecepatannya tetap nih ke sini. Nah, kuncinya apa nih? V-nya tetap atau kecepatannya tetap. Ketika kecepatannya tetap, itu delta EK-nya akan sama dengan 0 kan? Kok A sih? Salah, maaf. Delta EK-nya sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Kita kan tahu delta EK sama dengan setengah M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Karena tetap berarti kan V2 sama dengan V1.
Berarti ketika V2 sama dengan V1 ini kan akan bernilai 0. Maka delta EK-nya itu akan bernilai 0. Ketika delta EK-nya 0, tidak ada perubahan energi. Tidak ada perubahan energi. Oke, berarti ini pernyataannya salah nih. Pernyataannya salah. Sebab energi kinetik berbanding lurus dengan kuadrat percepatan. Oke, ini benar nih. Kenapa benar? Kita kan tahu nih. EK itu kan EK sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, ini EK sebanding dengan kuadrat kecepatan. Berarti pernyataan salah, alasan benar. Yang D. Nah, ini soal terakhir ya. Terdapat dua orang yang mengangkat balok yang masanya sama. Andi mengangkat balok secara vertikal dengan ketinggian H. Budi mendorong balok ke atas sebuah bidang miring tanpa gesekan sampai ketinggian H. Pernyataan di bawah ini yang benar adalah. Oke, jadi di sini ada Andi sama Budi. Benar ya, Andi sama Budi. Ini Andi, kemudian ini Budi. Nah, kalau si Andi ini mengangkat balok secara vertikal nih. Berarti dikenai gaya ya ke atas F ke sini. Sampai ketinggiannya itu H dari posisi awal. Kalau si Budi ini itu dia pakai ini nih. Pakai bidang miring. Nah, sebentar. Sampai ketinggiannya itu H dari ketinggian awal. Kita cek pilihan A. Karena harus melawan gaya gravitasi bumi, maka usaha A lebih besar daripada usaha B. Ini jelas salah ya. Kenapa jelas salah? Karena tadi kan balok si Andi sama balok si Budi kan diangkat sampai ketinggian H. Sama-sama sampai ketinggian H. Kita tahu bahwa W sama dengan delta EP. Tadi kan diangkat sampai ketinggian H. Berarti W Andi sama dengan W Budi. Jadi yang A salah ya. Oke. Terus yang B deh. Lintasan B lebih panjang, maka usaha B lebih besar daripada usaha A. Enggak juga kan tadi dikatakan bahwa usaha itu kan delta EP. Dari sini nih udah disimpulkan bahwa W Andi sama dengan W Budi. Berarti yang B juga salah nih. A tidak melakukan usaha karena balok bergerak horizontal. Salah juga. Kenapa? Karena balok si Andi ini juga mengalami perubahan energi potensial, dan kita tahu bahwa perubahan energi potensial itu sebanding dengan usaha. Jadi meskipun nggak bergerak secara horizontal, balok si Andi ini, balok yang A, tetap mengalami usaha. Jadi yang C salah. D, keduanya melakukan usaha yang sama besar. Nah, ini baru benar. Yang E, kalau yang E, usaha yang dilakukan B lebih kecil daripada A karena B menggunakan pesawat sederhana miring. Enggak juga ya. Karena tadi udah disimpulkan bahwa W Andi sama dengan W Budi. Jadi jawabannya yang D. Oke teman-teman semua, terima kasih udah menonton. Kalau misalnya ada kesalahan atau ada rumus yang lebih cepat, cara yang lebih cepat, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Dengan begitu teman-teman telah membantu channel kami untuk berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.